Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla dengan NIM H05233316 kelas PGSDC. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis salah satu tokoh kepemimpinan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nah, Nadiem Makarim dikenal sebagai pimpinan yang mendorong transformasi cepat di sektor pendidikan melalui gagasan Merdeka Belajar dan kebijakan Kampus Merdeka. Pendekatannya menekankan inovasi, desentralisasi keputusan akademik, fleksibilitas kurikulum, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, gaya kepemimpinan beliau dengan beberapa teori utama. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu fokus pada visi besar atau transformasi sistem pendidikan, menginspirasi perubahan sikap atau proses yang kaku, dan mendorong inovasi di level guru dan institusi. Ciri-cirinya yaitu idealized, influence atau teladan, inspirational motivation atau mengarahkan visi, intellectual stimulation atau mendorong pemikiran baru, individualized consideration atau mendorong kemandirian. Hal ini terlihat pada upaya merombak praktis birokrasi dan memberi ruang bagi sekolah atau PT untuk berinovasi. Yang kedua, kepemimpinan visioner atau entrepreneurial. Latar belakangnya sebagai entrepreneur atau Gojek, mempengaruhi orientasi pada solusi cepat, eksperimen, dan pemanfaatan teknologi. Ia menempatkan misi jangka panjang atau pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa kini di depan perubahan administratif. Yang ketiga, kepemimpinan adaptif, menyesuaikan kebijakan ketika menghadapi situasi darurat atau pembelajaran jarak jauh saat pandemi, dan mendorong kebijakan yang fleksibel untuk konteks beragam di Indonesia. Yang keempat, unsur kepemimpinan transaksional atau terbatas. Ada aspek regulasi dan produk hukum atau perubahan aturan Permendikbud, bentuk pengelolaan yang masih memerlukan struktur atau aturan guna melaksanakan visi. Namun, inti gaya Nadiem lebih ke transformasi daripada transaksi. Selanjutnya yaitu contoh kebijakan dan tindakan konkret atau bukti perubahan. Yang pertama, Merdeka Belajar. Episode kebijakan mengurangi beban administratif bagi guru, memberi fleksibilitas penilaian dan mendorong kebebasan pedagogis di sekolah. Yang kedua, Kampus Merdeka, memberi mahasiswa ruang untuk magang, proyek di luar kampus, pertukaran lintas program, serta kolaborasi dengan industri dan organisasi menghubungkan pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, produk hukum dan aturan pendukung. Ada sejumlah peraturan dan perubahan regulasi yang ditetapkan untuk mewujudkan kebijakan tersebut, sehingga gagasan tidak cuma retorika, tetapi ditindaklanjuti lewat kebijakan formal. Adapun kekuatan atau keunggulan gaya kepemimpinan Nadiem. Yang pertama, berani berinovasi, menggeser paradigma pembelajaran dari serba standar ke kebebasan berkreasi atau eksperimen kurikulum. Yang kedua, bahasa dan framing yang mudah dicerna. Merdeka Belajar menjadi slogan yang kuat dan memudahkan sosialisasi. Yang ketiga, pendekatan praktis dan teknologi sentris, cocok untuk era digital dan kebutuhan keterhubungan pendidikan ke industri. Yang keempat, responsif di krisis. Adaptasi kebijakan selama pandemi memperlihatkan kesiapan untuk fleksibilitas. Adapun keterbatasan dan kritik yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu implementasi di lapangan beragam. Indonesia mempunyai konteks regional yang sangat heterogen. Ide besar butuh dukungan kapasitas atau pelatihan guru Starpras agar tidak menjadi kesenjangan baru atau ditemukan di kajian-kajian analitis. Yang kedua, komunikasi kebijakan vs kesiapan daerah. Beberapa pihak menilai bahwa perubahan regulasi bergerak cepat, sementara kesiapan pelaksanaan di distrik atau sekolah belum merata. Yang ketiga, kritik terhadap efektivitas jangka pendek. Ada penelitian yang menganalisis leadership dengan hasil campuran. Apresiasi terhadap gagasan tetapi perlu pembuktian dampak jangka panjang pada hasil belajar. Yang terakhir yaitu dampak pada kepemimpinan pendidikan atau praktis. Yang pertama, guru diberi ruang inovasi,
memerlukan pelatihan pengelolaan kelas dan asesmen autentik. Yang kedua, kampus dan industri semakin berkolaborasi. Pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa meningkat atau potensi peningkatan relevansi lulusan. Yang ketiga, penguatan ide kemandirian, pembelajaran, mendorong sekolah merancang program yang relevan dengan kebutuhan lokal. Nah, jadi gaya kepemimpinan Nadiem Makarim dapat dilihat sebagai gabungan transformasi, visioner, dan entrepreneur, menghadirkan gagasan besar untuk mengubah praktik pendidikan. Keberhasilannya pada akhirnya bergantung pada kualitas implementasi di tingkat daerah, kesiapan SDM atau guru dosen, dan keberlanjutan dukungan kebijakan. Untuk calon pemimpin pendidikan, model ini mengajarkan pentingnya berani berinovasi sekaligus mempersiapkan ekosistem yang mendukung langkah tersebut.